Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rosdiana dengan NIM 2266390003. Mahasiswa Program Doktor Ilmu Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Persada Indonesia, YAI. Saya akan mempresentasikan hasil disertasi saya dengan judul Model Firm Value Perusahaan Sektor Teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan hasil notulen seminar proposal disertasi saya. Yang pertama yaitu saran dari Prof. Dr. Dwi Sihono Raharjo. Yang pertama yaitu perbaiki statement pada identifikasi masalah sesuaikan dengan latar belakang. Yang kedua, tambahkan satu variabel independen pada penelitian menjadi 5 variabel. Yang ketiga, variabel intervening harga saham diganti dirubah dengan menggunakan return saham. Yang keempat, perbaiki rumus variabel free cash flow. Untuk yang pertama, identifikasi masalah sudah diperbaiki dan sesuaikan dengan latar belakang, di mana halaman sebelumnya itu halaman 27 telah diperbaiki menjadi halaman 40. Untuk variabel independen yang sebelumnya 4 variabel, yaitu variabel revenue growth, liquidity, free cash flow, dan interest rate, telah ditambahkan satu variabel independen yaitu profitabilitas. Yang sebelumnya halaman 178 setelah ditambahkan menjadi halaman 181. Untuk variabel intervening juga telah dirubah dari harga saham menjadi return saham dan telah dimasukkan ke dalam kerangka penelitian, di mana yang halaman sebelumnya halaman 178 setelah diperbaiki menjadi halaman 181. Untuk rumus free cash flow juga telah diperbaiki, yang sebelumnya halaman 187 menjadi halaman 193. Selanjutnya, saran dari Prof. Dr. Insinyur Anusriwan Muins. Yang pertama, konsisten dalam penggunaan bahasa penulisan variabel. Yang kedua, perbaiki teknik penulisan dan daftar pustaka. Yang ketiga, perbaiki tabel populasi dan sampel, tambahkan tabelnya. Untuk penulisan variabel telah konsisten, di mana salah satu contohnya yang sebelumnya revenue growth ditulis dengan revenue opportunity, pada halaman 178 telah diperbaiki menjadi konsisten dengan menggunakan kata revenue growth dan telah diperbaiki menjadi halaman 181. Untuk teknik penulisan dan daftar pustaka juga telah diperbaiki dan telah menggunakan Mendeley, di mana halaman sebelumnya halaman 203 menjadi halaman 310 setelah diperbaiki. Dan untuk tabel populasi maupun sampel juga telah ditambahkan dan telah diperbaiki, yang sebelumnya halaman 180 menjadi halaman 183 sampai 186. Selanjutnya, saran dari Dr. Yuli Zain, yang pertama yaitu perbaiki teknik penulisan dan daftar pustaka. Yang kedua, tambahkan rumus di masing-masing pengujian. Untuk teknik penulisan dan daftar pustaka telah diperbaiki dan telah menggunakan Mendeley, di mana halaman sebelumnya halaman 203 setelah diperbaiki menjadi halaman 310. Untuk penulisan uraian ujian asumsi maupun langkah-langkahnya dan rumusnya juga telah diperbaiki dan telah ditambahkan. Yang sebelumnya halaman 199 menjadi halaman 198. Selanjutnya, saran dari Dr. Lumana Hakim, yang pertama yaitu penggunaan Mendeley pada daftar pustaka dan teknik penulisan. Yang kedua, tambahkan langkah-langkah pengujian untuk uji sobel. Untuk daftar pustaka telah diperbaiki dan telah menggunakan Mendeley. Yang kedua, untuk uji sobel juga telah ditambahkan uraiannya langkah-langkah untuk pengujiannya, di mana yang sebelumnya halaman 201 setelah diperbaiki menjadi halaman 198. Untuk kerangka penelitian setelah ditambahkan satu variabel independen, maka dapat dilihat bahwa ada tambahan satu variabel yaitu profitability. Di sini dapat dilihat revenue growth, liquidity, profitability, free cash flow, interest rate terhadap fresh book value dan implikasinya terhadap stock return. Untuk uji model di sini, peneliti menggunakan alat bantu software Fuse 12 dan 13. Deskripsi data statistik variabel penelitian. Deskripsi data statistik variabel penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Dan dapat dilihat dalam tabel di sini untuk analisis korelasi antar variabel juga di sini bisa terlihat cenderung rendah.
Selanjutnya yaitu untuk determinan PBP. Untuk determinan PBP, uji normalitasnya dapat dilihat bahwa data terdistribusi normal dapat dilihat dengan nilai probability-nya yaitu di atas 0,05, maka dapat dikatakan bahwa data uji tersebut adalah normal. Dan untuk uji multi-call juga dapat dilihat untuk determinan VBP bahwa nilai fit-nya di atas 10, maka dikatakan bahwa data tersebut tidak terjadi multi-call. Untuk uji autokorelasi determinan PBP juga dapat dilihat bahwa nilai DW-nya berada di antara nilai DW-nya dapat dilihat bahwa nilai Durbin Watson-nya di sini yaitu sebesar 1,824868, di mana nilai ini berada di antara nilai DU dan DW. Selanjutnya untuk uji heterokedastisitas untuk model determinan PBP, di sini dapat dilihat bahwa nilai probabilitas sign-nya atau chi-square-nya itu yaitu sebesar 0,9825, di mana lebih besar daripada 0,05, maka dikatakan bahwa data untuk determinan PBP tidak terjadi heterokedastisitas. Selanjutnya untuk uji model determinan PBP. Di sini yang pertama peneliti menguji dengan uji Chow test untuk PBP dapat dilihat bahwa hasil dari chi-square testnya itu lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,0010. Maka model terpilih adalah model fixed effect. Kemudian peneliti menguji kembali untuk determinan PBP yaitu dengan uji Hausman. Dapat dilihat bahwa untuk nilai probability chi-square-nya sebesar 0,0695, di mana lebih besar daripada 0,05, maka model terpilih adalah model random effect. Karena uji Chow dan uji Hausman mendapatkan dua hasil yang berbeda, maka peneliti menguji kembali dengan uji LM untuk determinan PBP. Dan di sini dapat dilihat bahwa hasil dari uji LM untuk nilai Brespegan LM-nya yaitu sebesar 0,0335, yaitu lebih kecil daripada 0,05, maka model terpilih adalah random effect. Selanjutnya, di sini dengan terpilihnya model random effect, maka untuk determinan PBP dapat dilihat bahwa di sini dapat dilihat hasil model random effect-nya adalah sebagai berikut. Dan untuk kesimpulan pengujian model regresi data panel untuk determinan VBP dapat dilihat bahwa untuk uji Chow hasil ujinya yaitu model yang terpilih yaitu fixed effect, sedangkan uji Hausman model yang terpilih adalah random effect model, dan uji LM yang terpilih adalah random effect model. Maka untuk determinan VBP model yang cocok atau yang terpilih adalah model random effect model. Baik, selanjutnya untuk pengujian terhadap masing-masing koefisien regresi model random effect untuk determinan PBP dapat dilihat bahwa untuk variabel revenue growth di mana nilai tes statistiknya sebesar 0,0398 lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak. Untuk variabel current ratio di mana T statistiknya sebesar 0,0436 lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak. Dan untuk variabel ROE, di mana T statistiknya sebesar 0,1080 lebih besar dari 0,05, maka HO diterima. Dan untuk free cash flow, di mana T statistiknya sebesar 0,2836, ini lebih besar dari 0,05, maka HO diterima. Untuk variabel interest rate, di mana T statistiknya sebesar 0,0316 lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak.
Maka kesimpulan untuk determinan VBP, variabel dari kelima variabel yang signifikan, terdapat 3 variabel yaitu revenue growth, current ratio, dan interest rate. Dan variabel paling dominan yaitu variabel yang paling dominan adalah variabel interest rate dengan nilai koefisien sebesar 9,314 pengaruhnya dan berpengaruh negatif. Untuk variabel paling kecil yaitu revenue growth, di mana nilai koefisiennya yaitu sebesar 0,0994 dengan arah positif. Selanjutnya untuk estimasi model data panel secara bersama-sama dari uji T parsial yaitu dari 5 variabel, terdapat 3 variabel yang berpengaruh signifikan terhadap VBV, sedangkan uji F-nya dapat dilihat bahwa F statistiknya sebesar 2,842768, di mana nilai probabilitasnya sebesar 0,000979 lebih kecil daripada 0,05, maka dapat dikatakan bahwa semua variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap VBP. Untuk koefisien determinasinya dapat dilihat bahwa untuk determinan VBP sebesar 49,07, di mana artinya bahwa variabel VBP dapat dijelaskan oleh variabel revenue growth, current ratio, ROE, free cash flow, dan interest rate. Sedangkan untuk adjust R-square-nya yaitu sebesar 31,80% setelah disesuaikan dengan model random effect. Selanjutnya untuk cross section random effect model terhadap emiten masing-masing perusahaan. Dapat dilihat di sini bahwa dari ke-16 perusahaan bahwa yang memiliki nilai konstansa yang terbesar yaitu pada PT DMMX dan nilai konstanta terkecil yaitu ada pada PT KREN. Selanjutnya yaitu untuk implikasi pada stock return. Yang pertama, peneliti menguji dulu untuk uji normalitas data pada stock return. Dapat dilihat bahwa nilai probability-nya yaitu sebesar 0,954983, lebih besar daripada 0,05, maka dikatakan bahwa data untuk stock return terdistribusi normal. Sedangkan untuk uji multikoliniaritas model untuk implikasi stock return dapat dilihat bahwa nilai PIF setiap variabel itu lebih kecil dari 10, maka dikatakan tidak terjadi multikoliniaritas. Selanjutnya untuk uji autokorelasi model pada stock return dapat dilihat di sini nilai DW-nya yaitu sebesar DW sebesar 2,600671 ini berada di antara DU dan DW yaitu 2317 lebih kecil dari 2600 dan lebih kecil dari 2688. Selanjutnya untuk uji heterokedastisitas. Model implikasi pada stock return dapat dilihat bahwa nilai probabilitasnya di sini untuk probabilitas chi-square-nya itu sebesar 0,9825, di mana lebih besar daripada 0,05, maka dikatakan bahwa untuk uji heterokedastisitas model implikasi stock return tidak terjadi heterokedastisitas. Selanjutnya untuk uji model implikasi terhadap stock return. Yang pertama yaitu uji Chow test. Di sini dapat dilihat bahwa nilai cross sectionnya chi-square-nya itu lebih kecil daripada 0,05 yaitu 0,0460, maka sehingga HO ditolak dan H1 diterima. Maka untuk uji Chow test, model yang terpilih adalah model fixed effect. Selanjutnya penguji menguji uji Hausman untuk stock return, di mana di sini dapat terlihat bahwa nilai probabilitas chi-square-nya yaitu sebesar 0,0275 yaitu lebih besar daripada 0,5, maka model terpilih adalah model fixed effect.
Karena untuk uji model Chow test maupun uji Houseman telah mendapatkan model terpilih yang sama, maka peneliti tidak melakukan uji LM. Baik, selanjutnya di sini adalah untuk uji regresi fixed effect model implikasi stock return. Dapat lihat bahwa di sini hasil dari uji fixed effect-nya dari ke-6 variabel dapat dilihat 5 variabel yang berpengaruh terhadap stock return dan 1 variabel yang tidak berpengaruh terhadap stock return. Maka kesimpulan pengujian model untuk regresi data panel implikasi terhadap stock return, yang pertama, uji Chow, di mana hasil ujinya yaitu nilai probabilitasnya 0,0460 lebih kecil daripada 0,05, maka model yang terpilih adalah fixed effect model. Sedangkan untuk uji Houseman, nilai probability cross sectionnya yaitu 0,0275 lebih besar daripada 0,05. Mohon maaf, uji Houseman-nya yaitu nilai probabilitasnya yaitu sebesar 0,0275 lebih kecil daripada 0,05, maka model terpilih adalah model fixed effect model. Maka untuk implikasi terhadap stock return, model yang cocok atau yang terpilih adalah dengan menggunakan fixed effect model. Selanjutnya pengujian terhadap masing-masing koefisien regresi model fixed effect untuk determinan stock return, di mana untuk variabel revenue growth terhadap stock return memiliki nilai tes statistik sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05, maka HO ditolak. Untuk variabel current ratio di mana hasil tes statistiknya sebesar 0,0009 lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak. Untuk variabel ROE di mana nilai tes statistiknya sebesar 0,0320 lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak. Sedangkan untuk variabel free cash flow di mana nilai tes statistiknya sebesar 0,0658 lebih besar dari 0,05, maka H1 ditolak. Dan untuk variabel interest rate di mana tes statistiknya sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak. Dan variabel VBP terhadap stock return di mana tes statistiknya sebesar 0,0005 lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak. Maka kesimpulannya untuk pengujian terhadap masing-masing koefisien regresi model fixed effect untuk determinan stock return, terdapat 5 variabel yang berpengaruh, yaitu variabel revenue growth, current ratio, return on equity, interest rate, dan price book value. Di mana variabel paling dominan yaitu interest rate dengan nilai koefisien sebesar 54,220 dengan arah negatif. Sedangkan variabel paling kecil yaitu return on equity yaitu sebesar nilai koefisiennya 0,339 dengan arah negatif. Untuk implikasi terhadap stock return, estimasi model data panel secara bersama-samanya dapat lihat tadi untuk uji parsialnya dari 6 variabel terdapat 5 variabel yang berpengaruh. Untuk uji F-nya dapat dilihat bahwa F statistiknya sebesar 4,398753 dengan nilai probability sebesar 0,000004 lebih kecil daripada 0,05, maka dikatakan bahwa semua variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap stock return dengan nilai koefisien determinasi sebesar 61,43%, di mana menjelaskan bahwa revenue growth, current ratio, return on equity, free cash flow, interest rate, dan PBP mampu menjelaskan untuk nilai stock return. Sedangkan nilai adjust R-square-nya yaitu sebesar 47,46%. Dan cross-section fixed effect model untuk emitennya, di sini dapat lihat dari ke-16 perusahaan bahwa PT Tepas adalah emiten yang memiliki nilai konstansa terbesar. Sedangkan PT Cash di sini memiliki nilai konstanta terkecil, yaitu sebesar 1,269738.
Baik, selanjutnya kita lihat di sini untuk determinan price book value dan implikasinya terhadap stock return. Kesimpulannya adalah untuk model yang pertama, yaitu terhadap PBP dapat lihat bahwa dari 5 variabel yang peneliti ambil, yaitu variabel revenue growth, current ratio, return on equity, free cash flow, dan interest rate, bahwa ada 2 variabel yang tidak berpengaruh terhadap PBP, yaitu variabel return on equity dan variabel free cash flow. Sedangkan untuk uji model 2, dari 6 variabel, di sini terdapat satu variabel yang tidak berpengaruh terhadap stock return, yaitu variabel free cash flow dengan koefisien sebesar 1,837594 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,0658. Dan untuk hubungan koefisiennya, untuk yang model pertama, koefisien determinasinya sebesar 49,07% dan adjust R-square-nya sebesar 31,81%. Untuk uji model kedua, yaitu terhadap stock return, di mana koefisien determinasinya sebesar 61,43% dan adjust R-square-nya sebesar 47,46%. Selanjutnya yaitu untuk hasil uji Sobel, di mana di sini untuk uji Sobel dapat lihat bahwa kesimpulannya dari kelima variabel di sini yang mampu memediasi hanya variabel current ratio, yaitu variabel X2, di mana dengan memiliki nilai Z Sobelnya yaitu sebesar 2,21586302 lebih besar daripada 1,96. Selanjutnya untuk model regresi linear berganda untuk determinan VBP dapat dilihat hasil dari VBP yaitu sebesar 0,904592 ditambah 0,094191 revenue growth dikurangi 0,118433 current ratio ditambah 0,096229 return on equity dikurangi 0,207008 free cash flow dikurangi 9,314424 interest rate. Sedangkan model regresi determinasi untuk stock return dapat lihat bahwa stock return sama dengan 3,676869 ditambah 0,925660 untuk revenue growth ditambah 1,252422 current ratio dikurangi 0,338976 return on equity ditambah 1,837594 free cash flow dikurangin 5421995 IR ditambah 1521366 PBP. Untuk pembahasan determinasi PBP, di sini pengaruh revenue growth terhadap PBP dan pengaruhnya terhadap PBP yaitu dapat dilihat bahwa hasil analisisnya revenue growth berpengaruh positif dan signifikan terhadap PBP. Interpretasi hasilnya di mana investor merespon positif terhadap pertumbuhan pendapatan karena mencerminkan ekspansi bisnis yang sehat. Implikasinya di mana terdapat peningkatan pendapatan dapat meningkatkan daya tarik perusahaan di pasar modal. Selanjutnya untuk hasil analisis current ratio. Current ratio di sini berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PBP, di mana interpretasi hasilnya yaitu likuiditas yang tinggi menandakan penggunaan dana internal yang lebih besar yang dapat meningkatkan daya tarik investor terhadap saham perusahaan, di mana implikasinya yaitu perusahaan dengan likuiditas yang berlebih harus mengelola dana dengan lebih produktif. Untuk teori-teorinya dapat lihat di sini teori pendukungnya. Untuk teori revenue growth, di sini ada revenue growth teori dari Mosella et al. Tahun 2019 dan Andreas et al. Tahun 2020. Kemudian teori dari revenue growth. Selanjutnya untuk yang efisiensi market hipotesis yaitu dari PAMA 1970. Di sini yaitu menjelaskan tentang kaitannya pasar modal yang efisien segera untuk mencerminkan informasi pertumbuhan pendapatan dalam PBP. Selanjutnya stakeholder teori dari Freeman tahun 1998 di sini kaitannya itu untuk peningkatan pendapatan menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan dan meningkatkan daya tarik investasi. Untuk teori free cash flow sendiri yaitu dari Jensen dan Meckling tahun 1979 kaitannya yaitu
Arus kas bebas yang besar dapat mengarah pada alokasi dana yang kurang produktif sehingga menurunkan efisiensi penggunaan aset perusahaan. Kurangnya investasi produktif dari arus kas bebas dapat menciptakan masalah agensi di mana manajer tidak mengoptimalkan sumber daya yang ada. Untuk teori of the firm dari Jensen dan Mackling tahun 1976. Selanjutnya, efisiensi market hipotesis, kaitannya dengan current ratio dan PBP dapat dilihat bahwa, pasar dapat menilai negatif arus kas bebas yang tinggi jika tidak diikuti dengan strategi investasi yang jelas dan produktif. Selanjutnya yaitu untuk pengaruh, return on equity terhadap price book value dan free cash flow terhadap price book value. Yang pertama, hasil analisisnya untuk ROE berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap PBP. Interpretasi hasilnya yaitu profitabilitas tinggi tidak selalu diterjemahkan menjadi peningkatan valuasi di sektor teknologi karena investor lebih fokus pada inovasi. Implikasinya, investor lebih tertarik pada potensi pertumbuhan perusahaan daripada laba saat ini. Nah, teori pendukungnya yang berkaitan dengan return on equity dan PBP, di sini ada profitability theory dari Mamun tahun 2020, di mana ROE mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan tetapi tidak selalu menjadi faktor utama bagi investor di sektor teknologi. Selanjutnya untuk yang revenue growth theory dari Mosela et al. Tahun 2019, Andes et al. Tahun 2020, di mana investor di sektor teknologi lebih fokus pada pertumbuhan pendapatan daripada profitabilitas saat ini. Untuk efisiensi market hipotesis dari PAMA tahun 1970, di sini pasar mencerminkan informasi fundamental, tetapi valuasi di sektor teknologi lebih dipengaruhi oleh ekspektasi masa depan daripada kinerja laba saat ini. Sedangkan untuk sedangkan untuk free cash flow terhadap price book value, di mana hasil analisisnya yaitu free cash flow berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PBP. Dan interpretasi hasilnya, arus kas bebas yang tinggi dapat mengindikasikan kurangnya peluang investasi yang menguntungkan. Untuk implikasinya, manajemen harus lebih efektif dalam mengalokasikan arus kas agar meningkatkan nilai perusahaan. Di mana teori-teori pendukungnya untuk kaitan free cash flow dengan PBP, yang pertama yaitu free cash flow teori, yaitu dari Jensen dan Mackling tahun 1976, di mana arus kas bebas yang besar dapat mengarah pada alokasi dana yang kurang produktif sehingga menurunkan efisiensi penggunaan aset perusahaan. Selanjutnya teori of the firm dari Jensen dan Mackling tahun 1976, yaitu kurangnya investasi produktif dari arus kas bebas dapat menciptakan masalah agensi di mana manajer tidak mengoptimalkan sumber daya yang ada. Selanjutnya, efisiensi market hipotesis dari PAMA tahun 1970, di mana pasar dapat menilai negatif arus kas bebas yang tinggi jika tidak diikuti dengan strategi investasi yang jelas dan produktif. Selanjutnya, untuk pengaruh interest rate terhadap price book value, yang pertama hasil analisisnya yaitu interest rate berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PBP. Interpretasi hasilnya di mana naiknya suku bunga meningkatkan biaya modal bagi perusahaan yang dapat berdampak negatif pada valuasi perusahaan di pasar saham. Implikasinya, investor cenderung menjauhi saham sektor teknologi ketika suku bunga naik karena sektor ini bergantung pada pertumbuhan dan pendanaan eksternal. Untuk teori yang berkaitan dengan interest rate terhadap PBP, yang pertama interest rate teori dari Yesmelov tahun 2021, yaitu suku bunga yang tinggi meningkatkan biaya pinjaman perusahaan yang dapat mengurangi profitabilitas dan daya tarik investasi. Efisiensi market hipotesis dari PAMA tahun 1970, pasar mencerminkan dampak suku bunga dalam valuasi saham, di mana kenaikan suku bunga berpotensi menurunkan PBP. Teori of the firm dari Jensen dan Mackling tahun 1976, di mana kenaikan suku bunga dapat membatasi kemampuan perusahaan dalam mencari pendanaan murah sehingga menghambat ekspansi bisnis dan menurunkan valuasi di pasar saham. Selanjutnya, untuk pengaruh revenue growth, current ratio, return on equity, free cash flow, interest rate terhadap PBP, yaitu yang pertama hasil analisisnya, kelima faktor ini berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap PBP. Dan interpretasi hasilnya, kombinasi faktor fundamental ini menunjukkan bagaimana investor menilai perusahaan teknologi secara holistik. Implikasinya, perusahaan sektor teknologi perlu mempertimbangkan semua aspek keuangan dalam strategi peningkatan nilai perusahaan. Untuk teori pendukungnya, yang pertama efisiensi market hipotesis, yang kaitannya dengan revenue growth, current ratio, return on equity, free cash flow, IR, dan PBP.
yaitu pasar mencerminkan informasi keuangan perusahaan sehingga kombinasi faktor fundamental mempengaruhi PBB secara simultan atau secara bersama-sama. Untuk Theory of the Firm dari Jensen dan McLean tahun 1976, di mana keputusan investasi dan pendanaan yang mempertimbangkan faktor fundamental dapat meningkatkan nilai perusahaan. Dan selanjutnya teori dari stakeholder teori yaitu Freeman tahun 1998, di mana perusahaan harus menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan dengan mengelola faktor-faktor keuangan secara optimal. Selanjutnya yaitu pembahasan implikasi stock return. Yang pertama, revenue growth terhadap stock return. Hasil analisisnya yaitu revenue growth memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap stock return, di mana interpretasi hasilnya yaitu peningkatan pendapatan perusahaan mencerminkan pertumbuhan bisnis yang sehat sehingga menarik lebih banyak investor yang mengharapkan kenaikan harga saham. Untuk implikasinya, perusahaan yang mampu mempertahankan pertumbuhan pendapatan cenderung memiliki return saham yang lebih baik karena investor melihatnya sebagai peluang pertumbuhan jangka panjang. Selanjutnya, kaitan untuk revenue growth dan stock return. Teorinya yang pertama revenue growth teori dari Morsella et al. Tahun 2019 dan Andes et al. 2020, yaitu pertumbuhan pendapatan mencerminkan ekspansi bisnis dan memperkuat posisi perusahaan dalam industri. Untuk stock return teori dari Egister dan Isakov tahun 2019, return saham dipengaruhi oleh pertumbuhan pendapatan yang memberikan sinyal positif kepada investor. Selanjutnya yaitu efisiensi market hypothesis dari PAMA 1970, di mana pasar yang efisien segera mencerminkan pertumbuhan pendapatan dalam harga saham mempengaruhi return saham secara positif. Selanjutnya pengaruh current ratio terhadap stock return, di mana hasil analisisnya yaitu current ratio memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap stock return. Interpretasi hasilnya di mana likuiditas yang tinggi mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang meningkatkan kepercayaan investor. Untuk implikasinya, perusahaan dengan rasio likuiditas yang baik dapat menarik lebih banyak investor yang pada akhirnya meningkatkan return saham di pasar modal. Untuk teori pendukung, kaitannya dengan current ratio, yang pertama liquidity theory dari Jackson dan Venacci tahun 2021 dan Chulham 2020. Likuiditas tinggi mencerminkan kestabilan keuangan perusahaan yang meningkatkan kepercayaan investor. Selanjutnya yang stock return theory dari Exeter dan Isakov tahun 2019. Perusahaan dengan likuiditas yang baik memiliki potensi return saham yang lebih tinggi karena dianggap lebih aman oleh investor. Selanjutnya yaitu efisiensi market hipotesis PAMA tahun 1970, pasar mencerminkan informasi fundamental di mana likuiditas yang baik dapat berdampak positif pada harga saham dan return saham. Selanjutnya yaitu pengaruh return on equity terhadap stock return, di mana hasil analisisnya ROE memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap stock return. Interpretasi hasilnya yaitu ROE yang tinggi menunjukkan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Investor di sektor teknologi lebih fokus pada prospek pertumbuhan daripada profitabilitas saat ini. Mana implikasinya yaitu perusahaan sektor teknologi perlu menyeimbangkan profitabilitas dan strategi pertumbuhan agar tidak kehilangan daya tarik bagi investor yang mencari return saham optimal. Teori yang berkaitan dengan return on equity terhadap stock return, yang pertama profitability teori dari Mamun tahun 2020. Return on equity mencerminkan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba, tetapi tidak selalu menjadi fokus utama investor di sektor teknologi. Yang kedua, stock return teori dari Esther dan Isakov tahun 2019, di mana return saham lebih dipengaruhi oleh ekspektasi pertumbuhan daripada profitabilitas saat ini, terutama di sektor teknologi. Yang ketiga, efisiensi market hipotesis dari PAMA tahun 1970, pasar yang efisien mencerminkan informasi fundamental, tetapi valuasi di sektor teknologi lebih dipengaruhi oleh ekspektasi pertumbuhan masa depan dibandingkan kinerja laba saat ini. Selanjutnya untuk free cash flow terhadap stock return, di mana hasil analisisnya bahwa free cash flow tidak secara signifikan mempengaruhi stock return. Interpretasi hasilnya yaitu, walaupun free cash flow mencerminkan kapasitas perusahaan dalam menghasilkan arus kas bebas, tidak ditemukan bukti kuat bahwa peningkatan free cash flow langsung berdampak pada return saham. Implikasinya yaitu investor dapat mempertimbangkan faktor lain seperti strategi investasi perusahaan dalam menggunakan free cash flow. Dan teori pendukung yang kaitannya dengan free cash flow terhadap stock return, yang pertama free cash flow teori dari Jensen dan McLean tahun 1976. Arus kas bebas yang besar tidak selalu mencerminkan peningkatan nilai perusahaan jika tidak digunakan secara produktif.
Selanjutnya, stock return teori dari Esther dan Isakov tahun 2019, return saham lebih dipengaruhi oleh faktor lain seperti ekspektasi pertumbuhan dan keputusan investasi perusahaan. Selanjutnya, efisiensi market hipotesis dari PAMA 1970, di mana pasar mencerminkan informasi fundamental tetapi tidak selalu bereaksi langsung terhadap perubahan free cash flow jika strategi penggunaannya tidak jelas. Selanjutnya, interest rate terhadap stock return. Di sini hasil analisisnya bahwa interest rate memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap stock return, di mana interpretasi hasilnya yaitu kenaikan suku bunga meningkatkan biaya modal yang menyebabkan investor beralih ke instrumen investasi dengan risiko lebih rendah, sehingga menekan return saham. Implikasi terhadapnya, perusahaan yaitu harus menyesuaikan strategi pembiayaan dan investasi untuk tetap kompetitif dalam lingkungan dengan suku bunga yang tinggi. Selanjutnya untuk, kaitannya dengan interest rate dan stock return teorinya yaitu yang pertama interest rate teori dari Ismailov tahun 2021, yaitu kenaikan suku bunga meningkatkan biaya modal perusahaan yang berdampak negatif pada profitabilitas, dan return saham. Stock return teori dari Esther dan Isakov tahun 2019, di mana investor cenderung mengalihkan investasi mereka ke instrumen yang lebih aman ketika suku bunga naik, mengurangi permintaan saham dan menekan return saham. Efisiensi market hipotesis dari PAMA 1970, di mana pasar modal mencerminkan perubahan tingkat suku bunga dalam valuasi saham yang menyebabkan tekanannya pada return saham ketika suku bunga naik. Selanjutnya, pengaruh VBP terhadap stock return. Hasil analisis yaitu fresh book value memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap stock return. Interpretasi hasilnya, VBP yang lebih tinggi mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perusahaan yang mendorong peningkatan harga saham dan return saham. Implikasinya, perusahaan harus menjaga daya saing dan inovasi agar dapat mempertahankan valuasi yang tinggi dan meningkatkan return saham. Selanjutnya, kaitan teori yang berkaitan dengan price book value terhadap stock return. Yang pertama, harga saham teori. PBP yang lebih tinggi mencerminkan ekspektasi pasar terhadap pertumbuhan nilai perusahaan yang berkontribusi pada return saham yang lebih tinggi. Selanjutnya, stock return teori dari Esther dan Isakov tahun 2019, di mana investor cenderung melihat PBP sebagai indikator valuasi perusahaan dalam mengambil keputusan investasi yang berpengaruh terhadap return saham. Selanjutnya yaitu efisiensi market hipotesis dari PAMA tahun 1970, di mana pasar yang efisien mencerminkan fundamental perusahaan dalam valuasi saham, di mana PBP yang tinggi mencerminkan optimisme investor dan peningkatan return saham. Selanjutnya itu untuk pembahasan implikasi stock return yaitu pengaruh revenue growth, current ratio, ROE, free cash flow, IR, VBP terhadap stock return, di mana hasil analisisnya yaitu secara simultan atau secara bersama-sama variabel ini memiliki pengaruh signifikan terhadap stock return meskipun dengan arah yang berbeda. Interpretasi hasil, investor mempertimbangkan berbagai faktor keuangan dalam membuat keputusan investasi, termasuk pertumbuhan pendapatan, likuiditas, profitabilitas, dan kondisi ekonomi makro seperti suku bunga. Implikasinya yaitu perusahaan perlu mengoptimalkan strategi keuangan secara keseluruhan agar tetap menarik bagi investor dan meningkatkan return saham dalam jangka panjang. Untuk kaitan teorinya, yaitu yang pertama efisiensi market hipotesis dari PAMA 1970, menyatakan bahwa pasar modal mencerminkan kombinasi berbagai faktor fundamental dalam return saham. Stock return teori dari Esther dan Isakov tahun 2019 bahwa return saham dipengaruhi oleh variabel fundamental seperti PBP, pertumbuhan pendapatan, likuiditas, dan suku bunga. Dan teori of the firm dari Jensen dan Meckling tahun 1976 bahwa keputusan finansial yang tepat dapat meningkatkan return saham dan menciptakan nilai bagi pemegang saham. Kesimpulan dalam temuan penelitian ini yaitu yang pertama, variabel revenue growth, current ratio, return on equity, free cash flow, dan interest rate secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PBP di perusahaan sektor teknologi. PBP dan faktor-faktor tersebut juga mempengaruhi stock return, dengan PBP menjadi variabel paling dominan terhadap stock return. Selanjutnya, variabel current ratio memiliki pengaruh paling kecil terhadap stock return. Dan
sebesar 61,43% variasi dalam stok return dapat dijelaskan oleh variabel penelitian ini. Sedangkan 38,57% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Penelitian ini menegaskan bahwa faktor internal perusahaan seperti pertumbuhan pendapatan, likuiditas, profitabilitas, dan arus kas bebas atau free cash flow, serta faktor eksternal seperti suku bunga atau interest rate sangat mempengaruhi valuasi perusahaan dan imbal hasil saham di sektor teknologi. Dalam sektor teknologi, investor lebih mempertimbangkan pertumbuhan pendapatan dan inovasi dibandingkan profitabilitas jangka pendek. Oleh karena itu, perusahaan teknologi harus menyeimbangkan pertumbuhan, inovasi, dan stabilitas keuangan untuk menarik investasi, jangka panjang. Implikasi manajerialnya untuk perusahaan sektor teknologi dan investor dapat dilihat, dari sisi manajemen perusahaan teknologi di sini dapat, menjadikan, implikasi manajerialnya yaitu sebagai faktor pertumbuhan pendapatan, rasio lancarnya, pengembalian ekuitasnya, arus kas bebasnya, dan suku bunga. Sedangkan untuk investor dilihat dari indikator VBP-nya, likuiditasnya, maupun profitabilitasnya. Untuk, implikasi teoritisnya, di sini dilihat dari bukti empiris atau signifikan terhadap nilai perusahaan, bahwa di sini variabel-variabel pendukungnya itu seperti revenue growth, current ratio, return on equity, dan free cash flow, serta interest rate. Di sini, menggunakan, teori pendukungnya yaitu pecking order theory. Dan untuk hubungan VBP dan stock return di sini, didukung oleh, signaling teori, di mana kaitannya dengan permintaan saham dan return saham. Keterbatasan penelitian. Yang pertama, keterbatasan penelitian ini yang pertama yaitu batasan sektoral di mana tidak dapat digeneralisasi ke sektor lain. Yang kedua, terbatas pada sektor teknologi di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019 sampai tahun 2023. Yang kedua, tidak mencakup dampak inovasi serta perkembangan teknologinya. Yang ketiga yaitu variabel eksternal, mungkin bisa ditambahkan dari kondisi politik maupun faktor regulasi. Dan selanjutnya yaitu keterbatasan penelitian selanjutnya yaitu, adanya keterbatasan data, bias temporal, dan keterbatasan periode. Saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu yang pertama agar, lebih memperluas sektor penelitian. Yang kedua, penggunaan variabel makroekonomi lain tambahan seperti inflasi, kebijakan moneter, maupun tingkat pengangguran. Yang ketiga, analisis menggunakan metode machine learning. Dan yang keempat yaitu dengan penelitian longitudinal. Baik, sekian dan terima kasih, presentasi, hasil seminar disertasi saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.